Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Widyaningtya. Saya berasal dari kelas Tadris IPS 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi pembelajaran yang diampu oleh dosen Bu Indah Komsiah. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah seperangkat alat untuk menambah kemampuan orang dalam berkomunikasi untuk menyampaikan ide, gagasan kepada orang lain. 2. Teori-teori komunikasi. A. Emerging approach. B. Applying approach. C. Integrating approach. D. Transforming approach. 3. Bentuk-bentuk komunikasi. A. Komunikasi verbal. B. Komunikasi nonverbal. 4. Contoh-contoh teknologi komunikasi. A. Sebagai media presentasi pembelajaran. B. Sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning. Yang kedua adalah teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. 1. Pengertian teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, sistem, dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan. A. Sebagai gudang ilmu, sebagai alat bantu pembelajaran. B. Sebagai fasilitas pendidikan. C. Sebagai standar kompetensi. Yang ketiga adalah landasan teori teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran diawali oleh Bruce Frederick Skinner pada tahun 1954 dengan konsep pembelajaran transfer program. Tahun 1958, B.F. Skinner membuat mesin pembelajaran dengan nama teknik mesin. Mesin ini diprogram dengan logika agar menyajikan materi pembelajaran dan seolah berinteraksi dengan peserta didik. Yang ketiga adalah pengembangan media berbasis visual pada pembelajaran IPS. A. Hakikat media pembelajaran. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan AECT di Amerika membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Ada juga pentingnya atau manfaat media visual. B. Macam-macam pengembangan media berbasis visual. 1. Gambar atau foto. 2. Chart atau bagan. 3. Grafik. 4. Peta dan global. Yang keempat adalah pengembangan media berbasis audiovisual pada pembelajaran IPS. 1. Pengertian media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur gambar dan unsur suara seperti halnya film atau video. 2. Kelebihan dan kekurangan film atau video. Salah satunya adalah lebih menarik perhatian, bisa diputar ulang, dan menambah realita objek yang diperagakan. Tetapi kekurangannya adalah biaya pembuatan dan peralatannya yang cukup mahal. 3. Macam-macam media audiovisual. 1. Audiovisual murni. 2. Audiovisual tidak murni. Yang terakhir adalah pengembangan media berbasis komputer, Microsoft PowerPoint, media internet pada pembelajaran IPS. Berbasis komputer. 1. Proses instruksional. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. A. Merencanakan,
mengatur dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran. B. Mengevaluasi siswa atau tes. C. Mengumpulkan data mengenai siswa. D. Melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. 2. Kelebihan dan kekurangan berbasis komputer. Salah satu kelebihannya adalah kemampuan komputer untuk menanyakan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. B. Komputer dapat terprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan pengukuhan. Komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Tetapi ada kekurangannya, yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer. Di samping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang memiliki perangkat keras memerlukan biaya yang tinggi. Masalah lainnya adalah hardware dan software. Penggunaan sebuah komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifik yang sesuai. Ketiga, bentuk-bentuk penggunaan pembelajaran berbasis komputer. A. Penggunaan media presentasi. B. CD multimedia interaktif. C. Video pembelajaran. D. Internet. Microsoft PowerPoint. A. Pengertian. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sebagai upaya menciptakan kondisi belajar yang efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan mudah. Pengertian PowerPoint adalah sebuah software yang digunakan dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Fungsi dan manfaat media pembelajaran PowerPoint salah satunya adalah penyajiannya yang menarik. Kedua, membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu memudahkan mengajar bagi guru. Ketiga, menyampaikan pelajaran menjadi lebih menarik perhatian siswa menjadi lebih besar. Semua indera murid dapat diaktifkan dan lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Berbasis internet. 1. Pengertian internet. Internet adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antar jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan komputer-komputer itu berkomunikasi satu sama lain. Kedua, spesifikasi peralatan internet. Salah satunya adalah perangkat lunak dan perangkat keras adalah 1. Komputer atau laptop. 2. Modem atau HP. Ketiga, jaringan telepon, jaringan HP atau hotspot. 4. Adanya sambungan dengan ISP. Ketiga, manfaat internet. Salah satunya adalah internet hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu. Kedua, komputer dan internet tidak mengubah peranan guru. Ketiga, penggunaan komputer dan internet dapat mengurangi beban tugas guru dan murid. Keempat, internet sangat bermanfaat kepada guru dan murid, khususnya dalam menghadapi informasi dan teknologi di era globalisasi. 4. Pentingnya peranan internet bagi orang tua dan guru. Dreams, baby, get you and me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back fine. Go get that degree, go girl, focus on me. Unlock potential that you didn't know you had in you. Fuck that nigga.